Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya melalui video ini ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, yang lagi sakit cepat sembuh, berbahagia selalu, rezeki melimpah, dan selalu penuh semangat dan rasa syukur. Amin, Allahumma amin. Nah, kebetulan video ini saya ambil setelah sholat Id Adha kemarin ya teman-teman. Dan baru aja saya pulang dari masjid. Setelah itu saya masih sempatkan untuk bikin sarapan ya teman-teman, karena memang tadi waktu ke masjid, sebelum berangkat ke masjid belum sempat sarapan. Jadi setelah pulang dari masjid saya bikin sarapan terlebih dahulu, baru setelah itu saya beberes rumah. Karena memang sunnahnya sebelum sholat Idul Adha tidak makan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi sunnah ini kebalikannya dari sunnah Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita disunahkan untuk bermakan-makan sebelum sholat Id ya, tapi kalau Idul Adha kebalikannya. Maka dari itu saya masaknya setelah pulang dari sholat Id ya teman-teman. Nah, setelah saya masak dan juga sarapan bersama si abang sama suami, jadi selanjutnya saya beberes rumah. Nah, rencananya teman-teman setelah beberes rumah ini saya mau berpergian jauh ya, alias mau mudik ya teman-teman, mau pulang ke kampung halaman saya, tepatnya di Madura di Kabupaten Pamekasan. Nah, sebelum meninggalkan rumah, karena memang rumah akan ditinggal kira-kira lebih dari 3 hari ya teman-teman, karena saya mudiknya dengan jarak yang jauh, perjalanan kira-kira 7-8 jam perjalanan, tergantung keadaan di jalan ya. Apalagi kalau Idul Adha ini dikenal sebagai hari raya besar kalau di Madura ya teman-teman, otomatis bakalan rame banget, jadi bakal makan waktu yang lama gitu. Nah, supaya saya dan suami dan si abang bisa meninggalkan rumah dalam keadaan tenang, tentu saya harus melakukan banyak kegiatan ya sebelum rumah ditinggal ya teman-teman, supaya nanti saya dan si abang gak kepikiran juga di rumah ada kejadian apa, atau ada hal-hal tertentu yang memungkinkan terjadi sesuatu gitu ya teman-teman. Jadi semuanya harus benar-benar dipersiapkan supaya kita berdua bisa mudik dalam keadaan tenang dan nyaman pastinya begitu. Salah satu hal yang pasti dikerjakan ya teman-teman, mau itu rumah ditinggal ataupun tidak ditinggal gitu ya, mau main sebentar atau mainnya lama, beberes rumah itu adalah hal yang paling utama ya teman-teman. Jadi belum bisa tenang sebelum rumah beres gitu ya. Anti banget meninggalkan rumah sebelum semua beres gitu ya teman-teman. Jadi supaya nanti juga pulangnya, ketika pulang dari mudik saya nggak terlalu capek gitu ya, rumah itu sudah dalam keadaan bersih dan rapi gitu ya teman-teman, supaya saya tinggal istirahat aja gitu. Karena memang apalagi kampung halamannya saya tuh jauh ya, perjalanannya itu makan waktu, otomatis kan capek, lelah, letih gitu ya teman-teman. Ketambahan lagi kalau masuk rumah dalam keadaan kotor, jadi itu memang benar-benar bikin tambah capek gitu. Lebih baik capeknya sebelum berangkat gitu ya, sebelum saya tinggal rumahnya supaya lebih tenang. Nah, salah satu juga si abang kan kerja ya teman-teman, supaya dia bisa ninggalkan kota, ninggalkan Kabupaten Jombang dalam keadaan tenang, dia itu selalu membawa barang-barangnya ya, barang-barang kerjaannya. Jadi seperti laptop dan dokumen-dokumen itu sudah pasti dia bawa ya teman-teman, karena memang abang sebagai petugas lapang juga sebagai administrasi ya teman-teman, jadi semua dia itu yang handle gitu ya bagian lapang. Jadi seumpama nanti di kantor butuh sesuatu, walaupun dia dalam keadaan cuti atau libur, itu sudah harus tetap dipenuhi ya teman-teman, karena memang itu kebutuhan administrasi dari kantor. Nah, dari sini bisa disimpulkan ya bahwa memang sebenarnya kita itu walaupun liburan atau pulang kampung gak ada ceritanya 100% libur ya teman-teman. Karena memang ini sudah sudah tanggung jawab dari si abang ya, otomatis harus dikerjakan dengan ikhlas gitu ya teman-teman. Semua itu sudah ada jatahnya, termasuk waktu juga gitu ya. Jadi harus tetap dibagi dan disesuaikan dengan porsinya masing-masing.
Nah, selanjutnya teman-teman, ini saya bersih-bersihkan. Untuk panenan yang ada di sini semuanya dimasukkan ke dalam bak pick up ya teman-teman, karena memang beberapa hari yang lalu terbaca ada gerak-gerik tikus ya di dalam rumah. Jadi supaya suami itu bisa meninggalkan rumah dalam keadaan tenang, karena memang panenan-panenan ini masih ada di rumah ya posisinya, semuanya harus diamankan begitu ya teman-teman. Spekulasi ya, karena memang tikusnya nggak ketemu sebenarnya. Setelah saya cari-cari gitu nggak ketemu teman-teman, cuman ya hati-hati aja supaya kita lebih tenang untuk meninggalkan rumah seperti itu. Nah, ini setelah saya beberes, saya beres-beres semuanya ya seperti biasa. Ini tuh kegiatan rutin ya teman-teman, supaya lebih tenang aja meninggalkan rumah dalam keadaan bersih dan dalam keadaan rapi. Selanjutnya saya pindah ke area dapur ya teman-teman. Nah, di sini juga salah satu alasan saya gak bisa meninggalkan rumah tuh kalau masih ada barang-barang peralatan-peralatan dapur yang kotor ya teman-teman. Jadi alasannya sama sih seperti beberes rumah. Kalau saya pulang dari perjalanan, otomatis kan badan dalam keadaan capek ya teman-teman. Kalau masih ngelihat ada peralatan dapur yang kotor, apalagi jumlahnya banyak, itu malah tambah bikin capek di badan gitu. Jadi semuanya saya usahakan bercapek-capek sebelum saya tinggalkan rumah terlebih dahulu. Jadi supaya nanti pulangnya saya tuh dalam keadaan seneng gitu ya, capek di badan, jadi tinggal istirahat. Tapi kalau pulang dalam keadaan kotor, masya Allah teman-teman, kuasel gitu ya, istirahatnya tuh jadinya nggak enak gitu. Jadi masih harus beberes dulu baru bisa istirahat gitu ya teman-teman. Nah, ini juga merupakan salah satu yang wajib saya pastikan, bahwa kitchen sink saya itu dalam keadaan kosong dan bersih ya teman-teman gitu. Selain urusan di dalam rumah, saya juga memastikan di luar rumah ya teman-teman. Jadi urusan di luar rumah juga terselesaikan, karena memang rumah akan ditinggal beberapa hari ke depan. Seperti tanaman ya, jadi tanaman itu sudah pasti saya siram dulu sebelum ditinggal ya teman-teman. Karena memang ditinggalnya paling enggak 3 hari 4 hari ya sama perjalanan. Otomatis kan tanamannya bakal kering, jadi sebelum berangkat semuanya sudah saya siram terlebih dahulu begitu. Seumpama nanti ketika pulang ada yang dalam keadaan kering, itu masih bisa bertahan gitu ya teman-teman. Nah, ini juga suami saya sambil ikut beberes ya di bagian depan. Jadi yang siram-siram tanaman itu si abang teman-teman, karena memang saya ribet ya di dalam supaya cepat berangkat juga, ngejar waktu, dan supaya sampainya nanti nggak terlalu malam gitu ya teman-teman. Selain urusan tanaman, jika teman-teman juga punya hewan peliharaan sama seperti si abang punya burung perkutut ya teman-teman. Jadi semuanya dipersiapkan urusan makan dan juga minumnya secara maksimal, dan juga kebetulan kalau si abang dititipkan ke tetangga, jadi supaya bisa dilihat gitu ya, kalau makanannya habis tinggal ditambah gitu ya teman-teman. Jadi memang dititipkan ke tetangga. Dulu juga kami pernah sempat melihara kucing, juga sama ya teman-teman. Cuman kalau kucing kan jauh lebih mandiri ya, jadi dia bisa pulang sendiri gitu, kandangnya dibuka. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah urusan hewan peliharaan, saya bersih-bersihkan semuanya secara total. Nah, untuk keamanan, kita berbicara keamanannya teman-teman, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam rumah selama kita tinggal perjalanan. Nah, salah satu yang biasa saya lakukan dan wajib dilakukan yaitu melepas regulator dari gasnya ya teman-teman. Biasanya kan kita nggak tahu ya dia itu bocor atau gimana, jadi supaya aman jadi dilepas aja. Nah, selanjutnya memastikan juga nggak ada sampah yang tertinggal ya teman-teman. Kadang kita lupa ya ninggalin sampah, sedangkan kita perjalanan sampai 3 hari 4 hari dan tiba-tiba sudah keluar ulat. Pernah nggak sih keluar ulat putih-putih gitu? Saya pernah ya teman-teman, karena memang lupa, jadi harus dipastikan. Selanjutnya, supaya rumah tetap aman, teman-teman jangan lupa untuk menutup semua jendela ya teman-teman, dan kemudian dikunci rapat supaya tidak mudah dibuka dari luar ya, maupun dijongkel. Nah teman-teman, ini tuh menjaga rumah kita supaya aman dari kenakalan manusia alias pencuri ya.
Ini bagian dari usaha untuk menjaga keamanan rumah saat ditinggal. Nah, selanjutnya saya juga melepas semua stop kontak ya teman-teman, kecuali kulkas dan juga freezer. Nah, teman-teman yang punya kendaraan bisa dimasukkan ke dalam rumah atau gunakan kunci ganda ya teman-teman. Oke, selanjutnya sebelum saya berangkat, saya mau ngantarkan dagangan kebab terlebih dahulu ya teman-teman. Sekalian di sini saya mau titip bowoan. Nah, di Jombang lagi musim bowoan ya teman-teman. Selain musim panas, di sini lagi musim bowoan. Kemarin sempat musim hujan ya. Nah, selanjutnya ini saya mau titipkan sekalian ke tetangga saya supaya nanti bowoannya bisa tersampaikan. Nah, alhamdulillah sudah siap ya teman-teman, sudah selesai dan ini saya sudah siap-siap untuk berangkat. Keadaan rumah untuk keamanannya sudah dicek ulang sama si abang. Jadi insya Allah ini sudah bagian dari usaha dan ikhtiar kita sebelum meninggalkan rumah ya. Mudah-mudahan Allah menjaga keselamatan rumah kami dan juga kami di jalan gitu ya. Nah, untuk terakhir teman-teman jangan lupa untuk kunci pintu rapat-rapat ya. Kalau teman-teman punya kunci ganda bisa digunakan supaya jauh lebih aman ya teman-teman. Nah, selanjutnya waktunya budal berangkat ya teman-teman. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, ini perjalanan kami selama 3,5 jam. Jadi menuju Jombang sampai di jembatan Suramadu sekitar sekian jam ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ini tuh keadaan jembatan Suramadu ini sekitar sebelum sore ya, sekitar jam 2 siang dan keadaannya cerah ya teman-teman. Nah, jembatan Suramadu ini merupakan jembatan terpanjang se-Indonesia, sekitar panjangnya 5.438 meter. Jadi ini ya teman-teman, teman-teman bisa melihat sendiri keadaannya. Nah, alhamdulillah untuk dari jembatan Suramadu untuk sampai ke Kabupaten Pamekasan masih kurang sekitar 4 jam lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan perjalanan lancar dan tidak ada hambatan karena memang ini bertepatan dengan acara Idul Adha ya, otomatis perjalanan ramai teman-teman, tapi alhamdulillah sejauh ini masih lancar. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menemani kegiatan saya, menemani perjalanan saya sampai ke Pulau Garam. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.